Uh, bayangin kayak ginian doyan orang. Iri gue sama jerapah-jerapah ini. Kenapa? Lebih tinggi ya? Lebih Mereka tinggi? udah makan. Kita belum. Oh iya, makan. Halo semuanya, Halo. selamat datang di channel Auto Driver Epic Journey. Episode kedua, episode pertama berakhir dengan kegagalan. Nggak gagal. Belum berhasil. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi dapat sesuatu yang bagus kan kemarin kan? Dapat Iya. yang bagus-bagus. Cuman kan dia tuh banyak maunya kan, dari pertama kali perjalanan di episode 1 itu udah maunya sate Madura. Sate Madura. Iya. Kita hari ini mencari sate Madura. Enggak juga, Epic Journey itu nggak cuma cari makanan. Kita cari perjalanan, keasikan, beradventure. Nyari sate Madura. Anyway, kita kali ini Epic Journey-nya pakai Toyota Yaris Cross Hybrid. Yaris Cross. Yaris Cross. Dan sekarang kita berada di kota Surabaya. Sebelumnya kemarin itu kita dari kota Malang. Dan sekarang kita mau melanjutkan lagi menuju tempat lain, mengeksplor keindahan Indonesia Iya. sambil cari makanan khas tempat, tapi ternyata Om Obi maunya tetap sate Madura. Sate Madura. Kan pas naik Yaris Cross ke sate Madura. Ngomong-ngomong Yaris Cross tuh nama Yaris itu. Ini bukan Toyota Yaris yang dibesarkan loh. Bukan? Bukan. Bukan, beda. Beda. Ini merupakan sasis yang berbeda khusus untuk crossover. Ya dia kayak Yaris itu kayak kelasnya lah, di kelas compact itu ya. Di kelas jadi namanya compact Yaris itu. ya. Nah, anyway, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Karena ini adalah channel Auto Driver, jadi saya yang nyetir, asisten Iya. jadi navigator. Nggak ada asisten. Ridwan di, Jadi bos belakang. ya, Nggak ada, bos tuh Gitu. sebelah kiri, depan biasa Ini kalau kita mobil mau gini. ini makan pempek. pempek. Pempek kapal selam. Ya Allah, bapak-bapak banget ya. Terus kita ngapain di sini? Udah ada yang pernah ke kapal selam belum? Udah? Udah. Saya Oh. belum. Ya, Ya. kuno Jadi banget sih. bagus. Udah lama loh di Bentar, sini. Udah banyak paling tua juga loh. dari yang Banyak. nonton belum pernah ngelihat ke dalam museum kapal selam. Karena ini kapal selam asli. Iya memang. kapal Iya, selam asli. Yang tadinya bisa berenang, Ah, sekarang ditaruh Sekarang di sini. nggak di dalam air. Dan tidak bisa dimakan. Beda kapal Beda. selamnya ya. Beda. Oke, jadi sebelum kita jalan, kita lihat dulu salah satu monumen yang khas di Surabaya ini adalah Mount Castle. Hah? Monumen kapal selam. selam. Itu namanya Mount Castle. Kasel. Yaudah, Tahu nggak? Pem Castle tau nggak? Pem Castle. Apaan? Pempek kapal selam. Sate Madura. Sate ayam Madura. ini tempat bebek. Ini kapal selam pernah dipakai untuk pembebasan Irian Barat. Oh ya, kapal selam ini. Kapal selam ini. Apa yang gua omongin langsung diulang. Apa? Ngomong apa? Oh ya, sebelum kamera on tadi lu yang ngomong ya. Iya. Lu langsung dicomot sama dia ya. Ini Oke, terus apa lagi? Dari Soviet. Iya, ini Russian. Jadi, ini adalah kapal perang Republik Indonesia Pasopati 410. Ini buatan tahun 52, buatan Soviet. Dipakai untuk pembebasan Irian itu di tahun 62. Oh, jadi ini Masih- buat masih 52. Dia udah lahir. Sebenarnya tahun 52 tuh masih bisa jalan nggak sih? 52 apa 62? 52 itu baru dibuatnya. Baru dibuatnya. Nah, terus abis itu ini diperintahkan untuk dipajang di sini itu untuk mengenang pahlawan-pahlawan bawah laut kita. Oke. Ini tenaga apa? Solar. Nggak tahu, Diesel ya? Solar. nggak tahu. Diesel elektrik. Diesel Iya. elektrik. Oh, oke, diesel elektrik. Diesel elektrik. Jadi ini pakai genset. Ini seperti hybrid juga. Ini seperti lokomotif. Lokomotif. artinya.
Iya. Dia diesel buat ngecharge baterai, baterainya buat motor listrik untuk Motor- propeller belakang. propeller belakang. Kenapa harus pakai diesel elektrik? Karena bukan nuklir. Biar senyap. Iya, jadi pada saat dia pengen senyap itu dieselnya matiin. Jadi bisa dibilang ini mirip hybrid. Iya, teknologi hybrid, Hybrid. di kapal selam. Di kapal selam. Ya, Tahun maksudnya- 52. Tahun 52. Ini tahun 98 sih baru selesai masuk sini. Ini kita lihat yuk lubang torpedonya nih. Kayaknya lu masuk, bisa Om. Kayak masuk itu. Ini cara coba. Kayak masuk. Kan yang kurus aja sekarang, siapa yang kurus? Coba enggak, kan yang muda lah. Yang kurus aja. Yang muda lah. Bagus juga nih buat foto Instagram. Satu dari kita digotong kayak mau dimasukin ke ruang torpedo Ah, cocok haluan. Om. Saya katanya udah lebih enteng dari gua Om. Kayak mau masuk mesin scan MRI. Ntar kita cari kru yang paling enteng aja. Ah, Rian. Nah, Ajis berapa berarti? Ajis lebih berat dari Rian. Dimasukin situ. Sini, kita mau masukin ke torpedo. Kita gotong bertiga, kita gotong bertiga. Kaki dulu yang masuk, nanti kayak tengkurap. Ada caranya lagi. Iya, ada caranya. Ini bisa dipegang? Nggak bisa, Yang nggak masuk bisa. atasnya itu. Nah, begitu. Nggak perlu. Oke, sini. Mau ditutup lagi. Jangan. Gua nggak ada kameramen nanti. Ini bisa ditutup tuh. Jangan, nggak muat nanti kameramen gua. Masalahnya bisa dibuka lah. Ya, kalau Coba ngomong ada Tar, foto dulu. Enggak, foto, kita gotong bertiga. Nah, Foto dulu. lo gotong dari sana ya. Lihatin. Enggak, lo keluar, Wak. Ya, Ngadep kita yang tengkurap gotong. aja kali ya fotonya. Nah, ada. Foto. Ini pintu aslinya yang atas. Nggak, itu buat torpedo. Keluarnya pakai tangga. Pakai tangga, ada tangganya melewati. Gini, pintu Yang di aslinya. samping yang tadi dilewati pintu buatan. Itu pintu buatan. Ini bayangin ya, Kayak kita napas. berbulan-bulan. Ini pertama mungkin kerasa cukup lega gitu ya, headroom juga lumayan. Tapi sebulan, 2 bulan di sini sih lumayan ini juga ya. Satu kapal selam Kecil ini gitu, muat berapa lumayan orang, kecil. Mbak? 63 kru. 63 kru. 63. Ini velvetnya di situ. Jalan dikit ketemu orang. Tidurnya jalan di dikit sini ketemu langsung orang. gitu. Di sini. Di atas torpedo. Bawahnya torpedo, atasnya tempat tidur. Wah, itu emang mental yang berlayar di kapal selam sih luar biasa. Ini nggak boleh tidur sini ya. Jangan tidur sini ya. Ini ruangan khusus untuk perwira yang berpangkat. Ini Tapi satu-satunya akses kan lewat tempatnya perwira. Nanti orang dari depan ke belakang permisi. Iya, permisi gitu ya. Kalau ada perlu ini memangnya kalau nggak ada peringatan ini ada yang tidur di sini. ada aja sih, Pak. Buat foto-foto ya biasanya ya. Atau ketiduran. Perasaan waktu dulu nggak dingin kayak gini deh, Mbak. Ya. Terakhir Ada saya teknologi kesini- namanya AC Om. Enggak, saya terakhir kesini. Oh, ini komandannya, Om. Iya, dari yang ujung kiri itu foto komandan pertama. Itu 62 tuh nomor pertama. Sampai terakhir 1989. Sekelas mayor. Oh, 89 terakhir ini. 89 terakhir. Mayor Lot. Ini 89 masih ngapung nih. Masih. Gue belum lahir. 1990 resmi pensiun dari angkatan laut. 89 Om Fitra tuh udah jadi wartawan. Iya. Gue belum lahir. Pasopati itu artinya apa ya? Senjata pewayangan. Oh. Dari senjata pewayangan. Ini alarm nih. Aduh, ngeri banget tuh kalau itu bunyi. Diputer. Ya kan? Iya, betul. Diputer ya? Baru sekali loh saya masuk ke kapal selam. Sudah masuk. Radio apa sonar? Ini radio. Sonar. Radio. Ini kemana Mbak ngomongnya Mbak? Harusnya ada. Ke sana ya? Iya. Halo? Itu buat mengeluarkan suara. Enggak, Enggak. dua arah ini. Dua arah. Oh. Ini intercom zaman dulu. Tanpa elektronik ya? Pakai Halo? pipa. Ini kemana Mbak arahnya? Itu untuk ke seluruh ruangan. Ini buat pegangan emang, Mbak? Iya, pegangan. Dan dulunya untuk kunci pintunya supaya kedap. Tapi sekarang udah nggak muter ya? Orangan radio. Iya. 08, Ini pindah 09. ruangan aja mesti seperti ini. Berangkas ya. Ini belajar nyetirnya berapa lama? Coba nih, belajar mengoperasikannya. Dan zaman dulu belum ada simulator. Iya. Belok kiri 2 derajat. Tempel dorong. Nah nih, ruang sonar nih. Detek objek yang di sekitar kapal Nah. menggunakan sistem suara.
Ini dari zaman dulu tuh pakai sonar, sekarang udah pakai lidar. Yang kapal selamnya ya. Enggak, kalau mobil pakai lidar. Pikir di kapal selamnya. Kan zaman dulu Tapi sonar sekarang juga banyak dipakai di mobil kan. Lidar sama sonar kan cara kerja sama, dikeluarin suara, dipantulin, dihitung berapa Waktu yang jaraknya. dibutuhkan. Nah, terus berubah jadi radar, pakai radio frekuensi kan, RA-nya tuh radio frekuensi. Ngomong-ngomong, kapal selam zaman sekarang masih pakai sonar loh. Iya, karena di laut nggak bisa pakai radar. 2000 PK. HV aja. 12 silinder 2000 HP. Buat charging baterai. Harusnya dua nih, dual engine. Oh, 2 ya. Dual engine ya. 4000 ya berarti ya. Di sini pasti ruangan paling panas ya. Iya betul. Dan tapi mesin diesel ini digunakan saat di atas air. Saat menyelam menggunakan motor listrik yang ada di ruangan 6. Bisa berapa jauh dia jalan dengan listrik aja? Hanya 1 minggu itu 1 minggu? bisa keliling ini sih dari misalnya di Surabaya ya ke timur bisa. Jauh juga ya. Baterainya dulu pakai apa? Ada aki kering di bawah. Oh, pakai aki. Kering. Oh. Ini yang buat ngisi listriknya. Yang untuk pengisian. Akinya di bawah tapi ya. Ya, Jadi kapal selam itu berisik pas di atas, begitu di bawah dia silent. Mungkin ini dia dulu kalau ada teknologi lithium ion bisa lebih dari seminggu. Iya. Oh, karena Yaris Cross pakai lithium ion ya? Iya. Lithium ion udah teknologi baterai yang udah lebih canggih dibanding zaman dulu yang masih pakai aki kering. Iya, iya. Lead acid kan. Ini bisa jalan lebih jauh kalau pakai lithium ion. Nah, ini motor listriknya ya. Nah, tungkurus. Ini motor listriknya Ini Mbak ya. generator ini. Generator. Oh, kalau motor listrik segede gini nggak mungkin pakai Magnum Dash nih. itu dinamo. Oh, ini dinamonya. Oh, dinamo buat ini propeller ya? Ya, propeller. Ini fan belnya di sini. Oh, pakai pakai belt. belt. Belt drive dia. Oh, terus di bawahnya bolong. Iya, iya. Tapi beltnya ada berapa ya? Kok ada banyak itunya? Jadi kalau putus satu sisa banyak. Banyak. Jadi itu full nanti. Full ya, beltnya Iya. full ya. Oh, ini buat itu doang ya. Buat show. Buat show aja dikasih cuma 1. Luar biasa ya. Betapa peninggalan dari TNI Angkatan Laut kita ini yang dipajang di Surabaya ini bikin kita jadi mengerti bagaimana rasanya menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Mengoperasikan mesin serumit ini, menyelam ke dalam lautan, menerjang bahaya demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini generasi-generasi muda kita memang harus tahu seperti ini, makanya peninggalan sejarah seperti ini dipajang di tengah kota. Jadi luarnya gede, tapi dalamnya kecil ya. Iya, efisien tuh. Efisien. Makanya ini luarnya kecil, dalamnya gede. Anyway, Apa? ini adalah episode kedua. Episode pertama bisa Anda saksikan di channel Motomobi. Dan episode ketiga setelah episode ini bisa Anda saksikan di Autonet Max. Pastikan Anda sudah subscribe ke 3 channel. Sekarang kita jalan keluar dari Surabaya. Pir. Kok Pir sih? Oke. Lihat kapal selam sih kagum ya. Cuman merinding itu pas denger 63 orang di dalam situ. 63 orang hidup di situ dengan toilet 1. Kalau ada Om Mobi di situ, yakin sih semua diajakin berantem. Iya, enak aja toilet punya kami sendiri. Bayangkan 63 orang satu toilet, artinya harus benar-benar sharing ini kan, waktu. Sharing waktu. Nah kalau kebelet kan nggak ada yang tahu. Udah gitu kebersihannya gimana coba? Jadi kebayang ya, Hah? motonya apa? Tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir. Jadi emang bener-bener tabah banget di dalam kapal selam. Iya. Respect, benar-benar respect. Respect. By the way, Ya. riset dong, MID dong, kehematan dong. Bukan di situ, Riz. Oke. Sini. Oke. Trip. Tar. Dokumen Terakhir Om Mobi berapa? 27. 27,4 ya. Terus 24,1. Ya, oke. Ya. Tapi wah, kebetulan tadi mesinnya udah ngecharge baterainya Lumayan lagi setengah.
Ya udah, apa-apa. Tapi ada miripnya ya dengan Yaris Cross Hybrid ini ya. Karena tuh kapal selam bisa dibilang hybrid. Iya. Nah kayak gini nih, kita anggap kita kayak lagi nyelam, sekarang mesin nggak nyala tuh silent. Silent mode. Bahkan sampai harus dibuat suara di luar supaya orang itu Sadar kalau ada sadar. mobil. Kalau kapal selam kan memang stealth dia. Padahal mesin Toyotanya sendiri kata Ridwan kemarin, walaupun dia nggak hybrid, itu aja udah irit Iya. karena dual VVTi-nya kan. Oh iya benar. Kalau mesinnya sendiri Dynamic Force Engine sekarang. Kalau kapal selam tuh dia pakai sonar karena kan radar nggak bisa bekerja di bawah laut. Ya kalau ini kurang lebih sama, dia pakai sistem juga untuk bisa nyetir sendiri. Dia tuh ada sonar dan ada kamera di mobil ini. Kamera itu melihat ke depan, sonar itu parking sensor Parking belakang. sensor. Terus kalau mau ngelihat keluar dari bawah bisa sama kayak di kapal selam tadi. Iya ya. Iya. Cuma nggak pakai periskop ya. Nggak pakai. Bisa juga kita pasang periskop sini. Ya nggak gitu dong. Cuman itu kapal selam, baterainya tuh masih baterai teknologi zaman dulu, aki yang di charge. Dan aki kering loh, mahal loh aki kering itu. Zaman dulu mungkin setingkat lithium ion kali sekarang. Ya sekarang ini udah canggih, ini mobil ini udah canggih banget Iya. pakai lithium ion. Iya, kirain lead acid. Tahun 1950. 1952. Iya. Udah pakai hybrid. Terus Tapi kemudian- kapal lokomotif juga sih ya. Itu mirip lokomotif ya cara kerjanya ya Om ya. persis. Cuman lokomotif hidup terus karena dia dipakai terus kan. Kalau ini ada baterainya. Ya, nah bedanya sama ini, kalau ini tuh bisa ada direct drive antara mesin dengan roda. Ya, jadi kalau butuh tenaga, mesinnya bisa langsung direct drive, hubungan Iya. langsung ke roda. Tapi by the way kita mungkin belum tahu juga, jangan-jangan tuh kapal selam ada direct drive-nya kalau pas di atas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Nggak ada ada ya? hubungan tadi. Oh, tadi pakai belt aja ya? Iya kan tadi motor listriknya kan diputar pakai belt kan buat propeller Iya. kan. Oke, ngomong-ngomong kemana kita sekarang? Udah deh gini deh, kita ke Sate Madura aja. Di mana? Udah ada target nih, ratingnya bagus. Namanya Sate Ayam Madura Zainuddin. Zainuddin. Sate Ada Madura, MZ-nya nggak? Zainuddin. Nggak ada MZ-nya. Kayak masukin ke Apple CarPlay ya. Sekian sini. Oke, ini lokasinya. Bentar dulu. Apa? Kemarin ratingnya bagus, ternyata yang ngasih rating dikit. Oh, tenang aja. Ini ratingnya 4,5, yang ngasih rating 624. Oke, Oh, iya, aman. valid. Valid. Kemarin di gang-gang gitu. Iya. Om, Masuk gang lagi sih. kenapa kita masuk gang, Om? Ya. Mungkin karena saking enaknya itu orang dicari walaupun masuk gang gitu loh. Itu kemarin juga kita mikir begitu sih. Ya coba kita pikir positif dong, yang negatif. Om ini perumahan om. Om, Nggak, tenang aja, Mana pasti ada enak nih. Ratingnya bagus kok. 200 meter lagi. Ini dari 200 perumahan. meter. Oh, itu depan lo kelihatan. nggak ada tanda-tanda sate ayam. Tuh ada benderanya Ada tuh. soto Banjar. Ada caleg. Nah, itu. 90 meter loh, Om. Ini nggak ada tanda-tanda. Ada ini, ada Itu. kelihatan tuh pojok tuh. Banyuwangi. Yeay. Aneka rujak. Om, ini juga nggak ada mobil yang parkir. Es dawet om. Tuh. Es dawet, Tuh pojokan ini, itu pojokan. mie ayam, Ini makan. Nggak warkop. ada sih. Dih. You have arrived. You have arrived. Mana sih? Mana? 600 katanya yang itu. Nggak ada. Hello Kitty itu. Warkop. Depan sana kali, depan sana maju. Depan sana mentok. Ini kanan Verboden. Ini dong harusnya titik itu ini. Apaan warkop Hello Kan ini Kitty? udah rumah. Astagfirullah. Kok nggak ada lagi? Kok nggak ada lagi? Sate ayam Madura Zainuddin. Nah, gimana sih? Nggak ada sih. Udah gini. Ini nggak selesai nih. Perjalanan cuman nyari sate ayam yang nggak jelas gini. Kita nggak punya pengalaman sate Madura di kota-kota selain Jakarta. Oke. Nah, gimana kalau saya ajak langsung? Ya udah, langsung aja ke Maduranya aja. Gimana? Oh, pasti ada sate Madura sana. Ya pasti. Iya. Namanya juga sate Madura dan kebetulan Surabaya itu dekat sama Madura. Iya. Ya, oke. Jangan. Kita juga belum pernah eksplor Madura kan? Gue baru pernah di Suramadu balik lagi. Kita paling Oke, jauh sampai Sampang. Nggak jauh kita. Iya. Kita ke kota besar lainnya. Oke. Di Madura. Oke? Oke. Let's go to Madura.
kayaknya kita salah jalan loh. Salah jalan gimana? Salah jalan, harusnya tuh tadi dari tadi tuh kita belok kanan, terus ini arahnya agak-agak berlawanan sama Suramadu ini. Siapa yang bilang mau ke Suramadu? Saya bilangnya mau ke Madura. Ya Suramadu mana lagi? Lah. Itu zaman sekarang orang pakai Suramadu. Zaman dulu sebelum Suramadu itu ada, Iya. orang nyebrang pakai feri penyeberangan. Astagfirullah. Ngapain? Ntar. Udah pernah nyoba belum? Udah pernah. Kapan? Waktu kecil belum ada Nggak mungkin orang pas pertama kali ke Suramadu sama Om Mobi bilang itu pertama kalinya nginjekin kaki di tanah Madura. Nggak, tapi udah pernah ke Madura, tapi nggak pernah nginjekin kaki. Fisik kaki nggak kayak gini. Kita hidup di zaman sekarang, nggak usah pakai nyoba-nyoba zaman dulu, kemudahan Justru, sekarang. kita itu belajar dari sejarah, kita tuh belajar bagaimana sulitnya orang dulu. Tadi kita udah lihat kapal selam, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Terus Sekarang kita tinggal mengenang aja, ngapain ya? Iya, kita menghargai mereka, bukan berarti kita harus naik kapal selam juga. Itu dia. Sate Madura itu adalah salah satu makanan yang bersejarah, yang namanya pakai Madura itu. Nah. Kita coba nyebrangnya juga pakai cara yang bersejarah. Oke? Nggak oke. Apaan sih? Kita coba nyebrang pakai kapal. Nggak oke. Ini gimana sih? Kayak ini 2 lawan 1 loh. Mobil kita siapa udah canggih pakai hybrid segala macam nih, malah mau kembali ke masa lalu. Siapa yang bilang di sini demokratis ya? Demokratis itu karena kita bertiga jalannya. Yang megang kemudi siapa? Suara terbanyak. Enggak, suara terbanyak. Siapa yang megang kemudi? Udah, kenapa sih kita nggak pengen nyoba gitu? Nggak pengen nyoba naik ferry gitu? Nggak praktis. Emang nggak praktis. Nunggunya lama, nyebrangnya lama, mesti masuk. Nggak lama, itu deket. turun. Paling cuma berapa puluh menit. Sekarang sebenarnya. udah nggak ada yang make, udah nggak ada ferry, udah ada jembatan. Gini, kita lihat ke pelabuhan. Kalau memang kita masih bisa nyebrang pakai ferry, kita nyebrang pakai ferry. Kalau enggak ya udah, saya lewat Suramadu. Semoga nggak bisa. Ya Allah, Oke? udah nggak bisa, ya Allah. Semoga bisa, semoga bisa. Iya. Nggak bayar? Mau kemana Bapak? Mau nyebrang ke Madura? Oh iya, langsung aja kalau nyebrang. Ya. Oh iya. Nanti bayar ke sana Pak. Bisa kan? Masih lagi. bisa kan? Gawat, Wan. Asem. Susah emang bareng orang tua. Kita berlayar, jangan lupakan nenek moyang kita seorang pelaut. Pakai kapal layar, beda. Nih Ya, diesel. lebih cepat. Kapal selam aja di sel Kita tuh elektrik. negara maritim, 70% tuh laut. Loh, kapan lagi naik kapal ada pramugarinya, Tom? Itu enggak tuh, itu Orang nyebrang. nyebrang aja. Kapan lagi naik kapal nggak pakai ngantri? Kapalnya mungil. Mungil banget kapalnya ini, cuma 3 mobil. Gimana kalau kita tanyain ke orang-orang di sini kenapa mereka nyebrang pakai Iya, kapal padahal Suramadu tuh udah gratis? iya. Ini luar biasa loh. Kita tadi Surabaya kan banyak macetnya kan? 120,8. 120,8, catat dulu ya. Oke. 120,8. Kita ngadem di mobil aja. Iya, jangan adu kelamaan dong. Kan katanya lagi adu hemat-hematan. Baterainya masih ada 3 Tetap bar. hemat walaupun kita adem-ademan, tapi kan saya mau ngalahin waktu Bentar. catatannya Om Mobi kemarin udah matiin. Panas, Om. Enggak, nanti kan kita Ya keluar. Allah, ini bener-bener dimatiin banget nih. Ya iyalah, orang Om Mobi Emang- ngajak hemat-hematan. Udah tahu kapan mau jalan? Katanya 5 menit lagi tadi. Iya, asli dong Om, nyalain Om. Kayak dalam kapal selam nih. Nggak ada oksigen. Enggak, beda Om. lah. Kapal selam ada AC-nya. AC dong Om, please banget Om. Nanti Nggak. gua boros-borosin deh biar lu juara 2 deh Om. Nggak mau nih, harga diri nih. Ngapa? Aduh, ya Allah, panas banget. Nggak Kita panas. pindah ke Innova belakang kali ya? Oh iya. Ada. Pakai acara dimatiin lagi mobilnya. Pelit banget sih.
Lo ngapain pindah sih? Adventure dikit gitu loh di luar mobil. Mana nih jalan aja belum, masih nunggu. Anak muda zaman belakang aja sekarang. deh. Angin-anginan aja. Nah ini mobil kru kita ya, kita pakai Aduh, Innova ademnya. Zenix Hybrid buat krunya. Tapi sistem hybridnya sama ya, walaupun kapasitasnya beda. Sistem hybridnya sama, tapi baterainya berbeda, tentunya mesinnya juga berbeda. Tapi sistem cara kerja hybridnya persis sama. Dan ini adalah full hybrid ya, bukan mild hybrid. Jadi pada saat mesin mati, AC itu tetap dingin juga. Tetap dingin karena kompresornya itu dari pakai motor listrik, sama seperti di Sama Yaris di Cross. Zenix. Sama seperti di Yaris Cross. Iya. Kunci dulu. Kuncinya di dalam. Udah jalan loh kapal. Ya, makanya Udah jalan dan ini mobil cuma 1, 2, 3, 4. 4. Anjing. Kok anjing? Dok, Dok. dok. Di episode ini belum ngomong. Kalau di daerah sini asu. 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 Nggak harus gitu nadanya. Asu. Asu gitu. Tapi penasaran nggak sih Ngapain mereka? kenapa mereka masih nyebrang pakai kapal? Kita tanya yuk. Kita tanya ya. Bapak, permisi Pak. Bapak naik ferry sering? Tiap hari atau? Nggak tentu. Ada jembatan Suramadu, kenapa memilih naik ferry? Kalau lebih dekat mau ke Sabanda akan lebih dekat. Oh, karena lokasi ya? Ya. Ya, Oke, ya, oke. makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Karena lokasinya benar secara geografis lebih. Lokasinya belum tentu dekat sama Suramadu ya. Iya. Oh, rame ya, Om ya? Rame juga. Ternyata rame. Ini ferry yang proper. Iya, ke Anjungan yuk. Ada anjungan? Oh iya, iya. Ada bakwan loh, Om. Om, Mana? ada bakwan, ada bakso. Oh iya. Di Suramadu mana ada? Bisa nggak? Bisa lah. Assalamualaikum. Oh ini buka sepatu ya? Tuh kan Om, emang mbaknya anak buah kapal Iya kan? bener. Permisi Pak. Biasanya nyebrang ke Madura pakai Suramadu, ini baru sekali pakai kapal. Nah ini adalah salah satu awak kapal, bener ya Mbak ya? Betul, Bapak. Siapa namanya Mbak? Siap dengan saya Dwi, Bapak. Mbak Dwi. Anak apa kedua kabar, artinya Mbak? ya. Betul, Bapak. Kok tahu sih? Karena anak pertama mesti Kenal ya? Eka. Oke, Mbak, kenapa masih banyak orang yang naik ferry ini? Padahal kemudian- udah ada Suramadu. Padahal udah ada Suramadu. Baik. Mohon izin menjawab, Bapak. Oh, iya. Mungkin dari apa ya? Sekarang kan lagi trending juga nih penyeberangan menggunakan kapal. Mungkin orang-orang juga perlu kalau lewat di Suramadu itu udah biasa mungkin ya, Pak. Udah biasa. Iya, di jalanan gitu. Kalau di kapal kan mungkin banyak anak-anak juga nih. Biasanya itu bapak ibu gitu mengajak anaknya buat melihat gitu loh, Pak. Seperti itu. Tapi emang nggak seramai dulu sebelum ada Suramadu. Betul, Bapak. Dulu itu sampai rame, penuh banget dulu di Pelabuhan Ujung. Setelah ada Suramadu itu mungkin cuman yang beroperasi, dulu itu ada beberapa kapal. Sekarang tinggal 2 kapal saja. Dan kecil-kecil ukurannya. Betul. 2 kapal, berarti ini dalam sejam sekali ya? 1 jam sekali. Kita ada di jam ganjil dari Ujung. Oh, tetap 24 jam tapi? Sampai jam 8 Bapak maksimal kita operasional. Oh, 8 sampai jam 8 malam. Kalau dulu tuh waktu zaman belum ada Suramadu sehari berapa kali ya? Kurang lebih itu dulu kan ada banyak kapal, jadi mungkin lebih sampai Sering. malam Pak. Iya. Sekarang kan Sampai cuma malam. 2 kapal. Tetap sejam sekali tapi dulu. Sama aja. Kan itu di Dermaganya kan ada 2 Pak. Yang sekarang dipakai cuma 1 saja. Mbak Dwi oke. di sini sebagai Siap sebagai pramugari kapal. Pramugari, kan bener. benar. Pakai ada pramugari kapalnya keren. Tadi saya bilang ada pramugari, dia nggak percaya. Heeh. Dharma Lautan Utama ada pramugari kapalnya. Iya, iya baru pertama kali lihat Baru ferry ada pertama kali pramugarinya. kita ke Madura naik kapal tuh baru pertama Enggak. kali. Udah pernah? Iya, karena dia udah tua, dia dulu sebelum ada Nah, Suramadu dia Tuhan udah siapa sering. kelihatan dong kepalanya dong. Kelihatan dong. Makasih ya Mbak Dwi Makasih, ya. Mbak Dwi. Selamat berlayar. Semoga Iya. Bapaknya berkesan. Iya, sangat berkesan apalagi saat ketemu Mbak Dwi. Terima kasih, Bapak. Makasih Mbak Bisa Dwi. lanjut Silakan ke Mbak Dwi. dulu ya. Selamat bekerja Mbak Dwi. Luar biasa loh. Pandangan itu dijaga. Apa pandangan apa? Iya ya. Luar biasa loh. Luar biasa Mbak Dwi. Nah, seneng kan berlayar naik kapal? Iya. Ini pengalaman yang nggak pernah orang ke Madura itu Iya. zaman sekarang naik kapal. Itu Suramadunya.
Tuh Suramadu tuh. Tuh udah enak-enak di situ ada ya. Kok malah kita kesini? Karena ini pengalaman yang nggak setiap orang itu bisa ngerasain. Aduh, enak Cuma- banget tuh, itu enak banget tuh. Kita udah nyampe dari tadi. 45 triliun tuh. 45 triliun. Dan nggak kita lewatin. Kita foto dulu. Ya Allah, itu kamera apa sih? Jadi sekarang udah berani naik ferry. Iyalah deket. Enggak, kalau dulu tuh masih ada rasa takutnya. Karena sekarang udah ngerasa aman naik ferry itu. Masa? Ya. Ini depan kamera aja sok berani. Ah, berani banget. Lihat dong pengamanannya tuh. Buat safety. Ada apa? Perahu skoci darurat nih. Ada berapa banyak? Om, pengen lihat setir kapal nggak? Oh iya nih dia. Setirnya ada dua loh, di depan sama belakang loh. Oh iya, Jadi dia bisa maju mundur. bisa mundur. Assalamualaikum. Permisi. Ya, permisi. Boleh masuk? Ini lepas sepatu. Hah? Oh iya. Saya mau duduk situ. Enggak, kan gue duluan di sini. Di luar situ maksudnya. Halo. Saya pengen lihat ini ajungan. Jadi lihat ini setirnya besar sekali. Kita nggak tahu posisi lurusnya di mana. Kita harus pakai ini. Pakai jarum ini. Pakai jarum itu buat lihat posisi radarnya tuh di mana. Dan mengoperasikan setir nggak bisa sambil ngoperasiin throttle-nya. Iya. Karena throttle-nya ada di sini. Ini Nah, terus engine-nya kalau ada- mau nambah kecepatan orang lain yang nambah. Oh. Ayo masuk mobil. Masih merapat, belum dibuka pintunya. Kan nggak nyalain Ini mesin dulu. cepet. Adam. Sengaja ya biar saya lebih boros ya. Ya enggak lah, biar nggak panas ini, Iya, kenyamanan. panas ini. Nanti tunggu pintunya dibuka. Kemarin tuh walaupun mobil turun terus, tapi dia nggak matiin mesin loh. Dia jalannya turun dari Malang ke bawah. Ngematiin mesin loh. Nggak matiin Nggak mesin. ada berhenti lama kemarin. Ya nggak ada sih, tapi nggak matiin mesin. Ayo. Katanya lomba irit-iritan. Ya terserah saya dong yang lagi melakukan run sekarang. Ya enggak, tapi kan ini buat convenient bersama. Iya. Ini nggak panas, lihat banyak awan. Terus abis itu juga nggak inget ya, ini panoramic roof-nya bisa ditutup elektrik sunset-nya. Iya, terus Jadi nanti Udah, nggak kepanasan. nggak ada hubungannya. Yang penting sekarang kita main adem. Dikit lagi ya. Tuh. Udah tuh, udah. Ayo, ayo. Belum maju. Nyalain dong, ya ampun, nggak harus nunggu maju. Dia mau ngejek. Ya ini saya injekin nih. Gimana? Enakan naik kapal? Ntar nggak bisa mikir. AC dulu. Dengan Suramadu sih. Nggak serama di mana-mana. Kapan lagi ke Madura pakai kapal? Ada pramugarinya. Ya, ketemu Mbak Dwi sih. Ya Allah. Aduh lupa minta IG-nya. Coba cari di kapal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dwi Ferry. Ini bapak yang tadi ngajak kita ke Bapak ini Andungan baik ya. sekali. Pak Usman, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Dan ini ground clearance-nya tinggi. Jadi Tinggi, lewat seperti aman. ini nggak Gini-gini nggak ada masalah. Jadi posisi baterainya itu berada di bawah jok belakang, ya, Oh. sehingga nggak makan sama sekali ground clearance. Iya. Oke, ini kita Madura. sate Madura, sate ayam Madura. Pokoknya saya ajak dulu Sate ke ayam tempat makan Madura. yang enak di Madura. Sate ayam Madura. Jalan. Di sini kita Nggak apa-apa dicariin sate ayam Madura lokasinya. Nggak usah. Saya udah tahu, udah ikut aja. enggak di sini tuh kita makan sate ayam apa aja pasti sate ayam Madura. Nggak, Enggak kita dong, harus sate yang ada Madura. judulnya sate Ayam Madura. Madura. Terus gimana orang di Madura? Ya, iyalah. Dah, pokoknya kita makan enak. Terima kasih udah mau nemenin berlayar. Saya akan jamu Om Mobi Sate dan Madura. Tuan dengan makanan yang enak di Madura. Sate Madura. Lapar. Ya sabar Om. Sekarang nih kita di Kota Bangkalan. Ini nggak jauh tempat makannya dari Kota Tempat Bangkalan. makan sate Madura. Tempat makan yang enak di Madura. Sate. Sate Madura. salah satu yang enak di Madura. Sate ayam Madura ini kan. Nah, udah. Itu nanti. Udah nggak usah mikirin makanan. Nanti makin lapar. Apaan nanti? Kalau ada Bangkalan ada Bang Kili nggak? Apaan tuh maksudnya? Oh, itu kanan di tengah-tengahnya ada Bang Tengah. Bang Tengal.
Bang Ridwan. Nah, ngomong-ngomong Bangkalan, ini baru ada kasus yang cukup viral belum lama ini. Apa tuh? 4 orang tewas dalam sebuah carok. Carok perayaan. Nah, carok itu adalah tradisi lama di Madura, di mana penyelesaian masalah yang menyangkut harga diri itu dilakukan dengan adu celurit. Oh, deathmatch. Sampai mati. Sampai mati. Serem amat. Kok Terus ngeri? masuk penjara nggak? Nah, sebenarnya kan kalau di hukum kita tetap itu ada unsur pembunuhan kan. Tapi ada uniknya juga karena itu satu bagian dari tradisi. Terus habis itu yang berantem kan memang sudah tahu konsekuensinya. Yang menang masuk penjara, yang kalah mati. Iya. Nggak ada yang menang dong kalau gitu. Iya. Yang menang yang hidup. Tapi masuk penjara. Masuk penjara juga. Iya, tapi hidup. Mendingan masuk penjara tapi hidup apa nggak masuk penjara tapi di kuburan? Mendingan damai. Bener. Nah, tapi kan itu tradisi di sini. Dan nggak semua masalah itu berantem carok, tapi yang menyangkut harga diri. Perebutan tanah, perebutan kekuasaan, perselingkuhan. Kan kalau perselingkuhan jadi korbannya kan? Loh ya bukan korbannya, biasanya misalnya istri kita ada selingkuh sama cowok Kita lain ajak gitu carok. kan. Kita ajak carok cowok lainnya. Terus kita kalah. Kalau badannya lebih kecil dari kita. Nah, makanya. Dilihat dulu bentuknya kayak gimana ya. Kalau gede ya. Nah, carok itu pakai celurit yang itu tuh, yang biasa buat Ngarit. Motong rumput. ya. Oh ya? Emang cukup tajam sih itu ya. Tajam lah. Sedih sekali. Aduh, beneran ada lagi ya. Tapi Makanya jangan berantem di jalan Om sini Om. ya, tapi selain itu Madura juga punya banyak hal yang khas lainnya. Yang Sate tidak berkait ayam Madura. karapan sapi maksud saya. Oh. Karapan sapi, drag race sapi. Pakai sapi. Itu bahkan sebelum ada mobil udah ada karapan sapi. Udah. Ya. Jadi itu mbahnya drag race sebenarnya. Itu, jadi ternyata tradisi drag race di Indonesia sudah dimulai sebelum ada di Amerika. Jadi pakai sapi ya. Pakai sapi Iya. tapi yang mana itu lebih besar dari 1 HP. Kebo sama sapi kayaknya kuatan kebo deh. Kebo kayaknya torsinya aja lebih gede ya. Kenceng ya. Sapi kayaknya lebih HP-nya lebih gede. Nah pertanyaannya, tau nggak orang yang nunggangin sapi dipanggilnya apa? Rider. Kan kalau joki kuda. Apaan, Pak? Bajingan. Hah? Orang yang naik sapi itu dibilangnya bajingan. Masa? Iya. Bajingan tuh bukan buat orang brengsek. Iya. Coba cek deh di Google. Penunggang sapi itu bajingan. Pernah naik sapi, Wan? Gak pernah. Bajingan. Bajingan berarti. Awas. Ya Allah, dipotong. Carok ntar kita. Selamat datang di tempat makannya. Ini bebek sinjai. Oke. Pertama, Bebek sinjai. ini terkenal di Bukan Madura. sate Madura. Bukan. Ini terkenal. Tapi ini ada banyak hubungannya dengan sate Madura. Apa hubungannya? Satu, ini sama-sama sangat terkenal di Madura. Kedua, bebek itu adalah unggas yang paling dekat dengan ayam. Jadi ini kayak pemanasan sebelum kita ketemu sate Maduranya. Yuk. Siapa tuh ada ayam om? Udah lapar lagi. Bebek sinjai. Ya enak cuma Siapa tuh ada sate ayam? belum kelar. Satenya sate. Nanti kita makan ini dulu, pemanasan dulu sebelum ketemu ayam, ketemu bebek dulu. Tuh mobil kunci dulu. Dah. Nah, kesini paling enak hari kerja, Sepi. sepi. Sekarang di kasir. Mbak. Sate Madura. Sate ayam Madura. Ini tempat bebek, ngapa kok? Ini bebek, bukan sate. Ini orang Dan bebek itu juga nggak jauh dari ayam. Ya udah bebek.
Om, sate bebek. Sate. Dan ini dari Madura. Ini bukan sate ayam Madura. Ini bukan Sate bebek Madura. Ini disebut Sate bebek juga Sinjai. enggak. Ini disebut sate Sate juga itu nggak bagian bisa. ditusuk kan? Iya. Nggak bisa ini disebut sate. Nah itu apa? Ini tusuk gigi ditancepin ayam. Nggak- Ayam Nggak ada bebek. tusukan kayak Menjadi sate soalnya. seperti sate. Ntar, ini punya siapa? Oh mau Punya bikin? lu. Kok ada nasinya? Lah tadi nggak pesen Katanya. salah sendiri. Emang selalu nggak pakai nasi? Ya, mana saya tahu. Ah, Ternyata itu rahasia kurusnya, nggak makan nasi. kok cuma satu? Ah. Wan, satu ini. Enggak, gua 2 nggak pakai nasi. Itu 3 punya kita semua, Wan. Ini juga salah satu. Oh, yaudah ambil. Ada. Loh ini kok dada semua? Paha semua? Ya? Dada mana dada? Dadanya mana? Nggak ada, habis. Dadanya habis. Alhamdulillah Enak kenyang. nggak? Enak. Tapi masih belum sate. Tadi Madura. kan sate bebek. Nggak ada, itu bukan sate. Itu tusuk gigi ditempelin daging. Yaudah, daging Sama kecil. aja kan semuanya bisa Sekarang jadi saya sate. ajak Om Opi makan sate. Kita ke salah satu kota besar di Madura. Bener nih. Ya udah ya. Kita ke ya. arah timur. Bener nih sate. Benar sate. Emang masih lapar? Nggak ada aneh-aneh ya. Benar sate. Let's go. Kita ke arah timur Madura. Oh timur. Ke arah timur. Bangkalan kan di barat. Kirain sate ayam. Jauh nggak? Apa? Jauh nggak? 2 jam perjalanan. 2 2 jam. Ya udah 8 Ya masih kenyang kan Iya, sekarang. Tapi emang Madura tuh gede loh. Madura tuh gede. Dia 537.000 hektar. Hah? Belajar dari mana itu? Pas Dari baru research. Wikipedia. Oke, nyebrang udah, makan udah. Sekarang kita ngomong dikit tentang mobilnya. Kita baru selesai dari Lampung. Tapi Merah. bener loh. Ugal-ugalan. Tahu emang Bapak Ugal. Itu. Sekarang udah bukan Om Ugal lagi tapi Bapak Ugal. Ya, Kakek ugal. Oh kakek Ugal. ini kan hybrid. Hmm. Penggeraknya ada mesin ICE, ada Berkompeten. baterai. Ya. Nah, baterai itu kan sifatnya dia torsinya instan, jadi enak banget. Iya, motor listrik instan memang. Cuma kan nggak perlu dipraktekin terus-menerus kayak gitu dong. Ya, Katanya mau irit-iritan. Ya, makanya. Oh iya, lupa. Ya. Sekarang 21,8. Itu nggak gua ingetin ya. Tapi mestinya mesinnya ini kok. Mesinnya irit 2NR VEX 1500 cc hybrid. Iya. Dan dia tuh antara mesinnya nyala ke mesinnya mati, balikin nyala lagi. Itu nggak kerasa sama sekali. Nggak kerasa. Jadi kadang kita nggak tahu sama Halus sekali. Iya, dan baterai hybridnya itu kan ditempatkan di bawah penumpang belakang tuh, di bawahnya Ridwan tuh. Iya, tuh ada. Jadi kalau lo macam-macam baterai gue copot. Jadi Nggak nggak bisa, nggak bisa. nggak ngurangin kapasitas bagasi, karena biasanya kan taruh di bagasi kan. Kalau ini di bawah tempat duduk yang biasanya tuh ya cuman buat kita duduk aja gitu kan. bensin. Safety-nya juga lengkap, dia pakai TSS Toyota Safety Sense dan dia ada adaptive cruise control. Yang mana adaptive cruise control itu bisa dipakai di jalan Madura Iya. Jalannya ini loh. karena dia cuma satu jalur. Oh iya. Satu jalur kan, jadi ya udah ikutin aja mobil di depan, kita tinggal atur Dia akan jarak. menjaga jarak. Dia akan kita tinggal atur mau dekat, sedang atau jauh, udah relax. Kalau di tol malah dia ada lane tracing assist-nya juga, ada lane departure alert-nya juga. Terus kalau lagi di tol paling enak kan suka sepi nih. Yang paling aman kan kalau sepi itu kita high beam. Ini ada auto high beam ya. Oke. Jadi kalau ada mobil dari depan dia meredup Dia kan. akan meredup sendiri. Itulah fungsi auto high beam. Canggih ya. Canggih. Jadi sistem keselamatannya itu aktif kalau TSS itu. Iya. Nah, terus dia juga airbag-nya ada 6. Ada 6 airbag tentu. Sampai ke belakang nih. Untuk menghindari 6 airbag itu meletus, ini mobil ada vehicle stability control. Ada hill start assist juga. Hill start assist juga, tapi kayaknya hill start assist nggak bisa aja, berbahaya juga itu kalau nggak pakai ya. Kalau nggak pakai, Lu baru puter Gitu ke belakang. iya. Masih ada loh mobil sekarang yang nggak pakai hill start assist. Oh ya? Masih ada beberapa ya. Itu kalau kita pindahin dari rem ke gas, itu sempat mundur dulu tuh mobilnya tuh. Oh, serem banget. Nah, terus kita juga karena ramainya motor di Indonesia ini terbantu sekali sama blind spot monitor. Dan kalau kita mau parkir, ada panoramic view monitor.
panoramic view monitor untuk melihat keseluruhan. Keseluruhan, jadi parkir lebih gampang. Padahal sebenarnya dimensinya juga udah gampang gitu loh. Terus Iya. kita bisa aktifin itu loh. Panoramic view-nya itu bisa ngikutin lampu sen. Jadi ya? kalau sana nyala, dia nyala. Oh, channel nyala dia nyala juga, lebih Iya. interaktif ya. Jadi kalau kita sen kiri nanti dia akan ngeliatin sebelah kiri itu. Sen kanan ke kanan. Tapi ini pengendaliannya juga enak, mungkin karena baterainya ditaruh di bawah kali ya. Jadi center of gravity-nya tuh rendah. Quantum Oh drive. iya benar Itu juga quantum ya. drive, Bang. Benar juga. Jadi beratnya rendah ya. Coba. Tuh, iya. Dia langsung ngerem lo begitu dibelok-belokin lo. Ya kan ada stability controlnya. Nggak sampai nyentuh kan tadi stability control. Orang lagi kencang. Sekarang konsumsi tercatat adalah 22 km per liter om. Lewat macet tanpa turunan, Hemat juga ya. tanpa turunan, nggak kayak om mobil curang kemarin. Enggak curang. Memang sudah bagian dari rencana. Bukan rencana, maksudnya. Bagian dari rencana. Maksudnya itu kan kondisi itu bisa bermacam-macam, bisa naik turun, bisa rata seperti ini, nah rata seperti ini. Tentu dengan mudah bisa dapat 22,1 km per liter. Nah, ini kan karakter Bung Fitra kan memang papa ugal, cuma memang dia sehari-hari di jalan raya gini nggak ugal. Kita lihat besok Ridwan, dia nggak orang nyebut dia ugal malah takut. Jadi Kenapa? aslinya kan ugal sekali dia. Oh iya aslinya. Ugal sekali. Aslinya tuh Cuma ugal. orang nggak ada yang bilang dia ugal karena orang takut. Nanti lihat aja. Udah pasti deh. Pasti. Tidur sepanjang jalan. Panjang jalan loh literally. Enak kan? Emang tadi malam nggak tidur? Begadang ngapain? enak. Begadang ngapain sih tadi malam? Tahu? Di kamar aja kan? Oke, by the way ini kita udah mau sampai kota Sampang. Iya. Dan dari tadi ya lalu lintasnya gini deh, satu jalur. Lurus aja. Kadang-kadang kita disusul, kadang-kadang kita nyusul. Banyak yang kita susul sih, santai. Penasaran nggak? Oh, Berapa persen kita pakai tenaga listrik aja? coba lihat. Kemarin kan 70. 80% Malah om. nambah. 80. Jadi hanya 20% pakai mesinnya. Itu ibaratnya kalau kita nyetir 10 jam, 8 jam itu cuman pakai listrik. Cuman 2 jam yang mesin itu nyala. Hebat ya? Gimana nggak hemat kayak gitu? Berarti harusnya servisnya juga mundur ya? Kalau secara logika. Iya, secara logika servisnya mundur. Oh iya ya, karena mesinnya nyala lebih Running sebentar hour-nya ya. lebih kecil. Kok bisa aja dia bangun pas kita lagi mau ngomong ya? Cepet banget. Semoga buka ya om. Yes, semoga buka. Yang ini apa yang depan? Ini. Tuh alur-alurnya depan. Ih, beli kopi itu pasti enak kopinya. Beli kopi Tempatnya titik, kayaknya Om. oke. Enggak om. Oke. Tempatnya kan. Om, tapi tempatnya kalau agak tradisional nggak apa-apa ya om Nggak ya? apa-apa. Emang sate ayam Madura tuh biasanya tradisional. Mau cuma gerobak doang juga nggak apa-apa deh. Duh, durian lagi. Kita beli durian gimana? Cakep tuh. Durian Madura. Duriannya apa yang jaga duriannya? Duriannya lah. Oh, duriannya. Oke, dikit lagi sampai Kok perasaan gua nggak enak ya? enak. Enggak, kayaknya tutup. Jadi di sini di jalan itu banyak makanan-makanan warungan, termasuk sate khas Madura itu. Oh, depannya bisa parkir. Bisa dong. Oh, sikat ah. Oke, kita parkir ya. Pak Yuto. Oke. Kan bener, mesti keluar sekarang deh. Bahaya. Wah kentut. Enggak, udah terjadi. Oh tapi lihat dulu. Nah, 25,5 km per liter. Iya. Kenapa sih nggak mau di? Yuk. Yuk. Nah, tuh udah dibakar-bakar. Selamat datang di sate khas Madura.
Enggak, ini bukan sate Madura. Ini tuh beda. Ini sate khas Madura. Lu sate Sate lalat. lalat. Iya, kita akan makan sate lalat. Nggak bisa dong, Enggak lalat. sate ayam. Lalat tuh nangkepnya aja udah susah. Lah ini bisa dijadiin sate lalat. Emang boleh dimakan lalat? Coba. Halal kan? Halal. Halal. Simbol. Ya lalat masa dimakan sih? Halal. Ya udah. Ya, Gitu loh. coba. Bisa lesehan nggak? Bisa makan lalat? Bisa lesehan nggak, Om Bobi? Bisa lah. Sate lalat. Oke, Om Bobi mau berapa tusuk? 10 aja cukup. Satu porsi aja lah. Satu porsi. Ah. Ya udah. Nggak pakai nasi, nggak pakai lontong ya. Sama, nggak pakai nasi, nggak pakai lontong. Mas. Oke. Sama nih. Sabar, namanya sate dibakar dulu. Masak lalat tuh susah. Ini sate Madura bukan sih? Ini khas Madura nggak makanannya? Yang 10 tusuk mana? Nih, 10 tusuk, Om 10 Bobi. tusuk. 30. Ini apa cuma segini? Kan 10 tusuk. Ini sesuap ini. Siapa yang minta 10 tusuk? Satu porsi. Seporsi biasanya 20. Kenapa dikasih cuma 10? Kan saya nanya mau berapa tusuk. Nih. Jadi Oh, 30 aja segini. ini sate cuma segini ya. Satu gigit langsung habis. Satu gigit itu kita tuh bisa 4 tusuk langsung satu gigit. 4, 5, ini 10 juga masuk. Enak lagi. Ini pertanyaannya, kenapa kepikiran bikin sate kayak gini ya, Mas? Sejarahnya gimana tuh? Nggak capek nusuk-nusukinnya, Mas. Ini Biar saya buka cepat. ya. Ini boleh nggak? Boleh ya? Lebih garing. Jadi makan sekali 4 gini, Wan. Dari Pamekasan. Jadi garing ya. Jadi matangnya tuh enak. Coba sambal. Ya udah, Om. Kurang kan? Dah, kambing sama kelinci deh. Ah, kelinci, mau coba kelinci. Sama dia bumbunya beda ya, kecapnya kayak lebih gelap gitu. Kecap bukannya nggak ada yang terang ya? Iya sih. Kecapnya lebih gelap, Kecapnya lebih lebih hitam. hitam. Jadi ini secara rasa bumbunya tuh sama seperti sate Madura yang kita kenal. Tapi di Maduranya sendiri yang lebih populer adalah sate lalat ini. Sebenarnya bukan karena ini daging lalat, tapi karena ukurannya tuh kecil-kecil, jadi seolah-olah lalat. Kenapa dari awal didesain seperti ini? Tapi ada keuntungannya loh dengan kecil-kecil kayak gini. Apa? Jadi lebih cepat masaknya dan lebih gurih. Kalau lebih cepet sih enggak, kan naruh kecil-kecil gitu lebih lama. Kan ditusukinnya udah di rumah, dia kan tinggal dibakar. Dibakarnya Oh. lebih cepat. Nah, cuman sate lalat ini bukan cuman ayam, tapi dia juga ada kambing, kelinci, sama daging. Nih, Habis. kali 5. Habis. Tapi Gampang. kan lucu, ayamnya jadi matangnya tuh rata semuanya, Om. Enggak, bumbunya lebih meresap. Bumbunya lebih meresap. Karena potongan kecil-kecil. Baru pertama kali makan sate kayak gini. Dulu saya pernah makan sate lalat ini bukan di Madura, di Bondowoso. Itu kampung halamannya bokap gua, Pak. Bondowoso tuh banyak orang Madura, makanya jadi banyak sate lalat di sana. Oh, Tapi asalnya dari Madura. Madura ini kayak Padang berarti ya. Banyak yang merantau ya. Iya. Mas tambah lapar. Tambah apa tadi? Ini ada kambing. Kambing, sini kambing. Sudah matang kambingnya. Kambingnya berapa? 50 ya? Sini. Berapa? 50, berapa? 40 tadi kambingnya. Bumbunya sama ya kacangnya? Sama. Ini kambing. Kambing. 20-20. Barengan ya? Dua-duanya kambing ini. Ya, kambing. Mas, ini udah Mas. Alhamdulillah. Oke, gini, sate lalat tuh sama aja sate Madura biasa, tapi dipotong kecil-kecil. Kayaknya bukan sate Madura deh itu deh.
Sate apa? Madura itu. Sate Madura, cuma ada kelinci, ada kambing. Tapi itu sate lalat. Iya, karena kecil-kecil ternyata di Madura. Bukan dari lalat yang dibakar ditusuk-tusuk. Tapi udah cukup lah untuk memuaskan Om Mobi mah. Udah kan, udah ketemu Oke, kan. udah cukup. Nah, udah. Tapi rasanya unik ya. Rasanya unik, beda. Karena kecil-kecil itu taste-nya tuh lebih rich. Iya, tadi tuh Om Mobi mungkin ngabisin sekitar 50 tusuk. Nggak nyampe. Lebih. Kayaknya sih 40 Lebih kayaknya deh. Saya tuh 90 tusuk tadi. 90. Satu tusuk harganya Rp500. Oh, Berarti kalau sekali makan 3 tusuk 1.500. 1.500. Itu namanya aja sate lalat gitu ya, tapi sebenarnya dia daging lain. Oke, sekarang kita ke hotel. Jadi kita nginap di sini nih. Kita akan bermalam di sini dan besok Ridwan yang melanjutkan perjalanan, terserah dia kemana. Oke, kita mau jalan-jalan. Oh, terserah dia kemana tuh bahaya atau nggak? Ya gimana, besok di channelnya dia atau Netmax? Kita ke Sulawesi apa? Itu kan aneh kan? Dari sini naik kapal ada loh. Udah. Belum apa-apa udah aneh. Kita ke hotel aja dan kita berdoa yang terbaik buat besok. Alhamdulillah sampai juga di hotel di Pamekasan. Aduh. Pertama kalinya ke Pamekasan. Pertama kalinya sejauh ini di Madura. Nginep di Madura. Demi memenuhi BM-nya Om Mobi. Nggak BM. Sate Apa dong? Madura. Simple aja sate Madura. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Karena Ridwan sudah punya rencana baru lagi besok kemana. Jalan-jalan. Nah, episode Gimana, Ridwan? berikutnya Bosan itu aneh? bisa Anda saksikan di channel Autonet Max. Dan kalau Anda yang belum menonton episode pertama, Anda bisa tonton di channel Motomobi. Jadi begitu aja perjalanan episode kedua dari Epic Journey ini. Kami sudah sampai Pulau Madura. Siap-siap lagi jalan besok di channel Autonet Max. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver, Motomobi, Autonet Max, Om Mobi, Ridwan Hanif, dan Fitra Eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pir. Bagasi dulu. Ya udah, kita ambil bagasi dulu. Bye-bye. Bukanya biasa aja, nggak usah pakai. Enak bener, udah Gaya elektrik. amat sih. Door, kick sensor pula. Koper siapa sih ngalangin? Orang tua banyak gaya. Waktu siapa Banyak lagi gaya nih? tuh, too much style. Too much style. Too much style will kill you. Gayanya hiperbola. Ini kenapa Kenapa outfitnya pakai begini? begini ya? Ah, tenang. Tidak perlu iri. Karena udah disiapkan. Masuk gang lagi, Wan. Iya, kan gue bilang hidden gem. Biasanya makanan kalau populer itu tempatnya di jalan-jalan gede ya, Om. Om Mobi, sini. Saya mau menanyakan sesuatu. Oke, ya let's go.